mengevaluasi kinerja saham baik secara individual maupun dalam pembentukan sebuah portofolio. Dari materi minggu lalu sudah kita pahami bahwa ada dua parameter penting yang utama yang digunakan untuk menilai performa saham baik secara individual maupun secara portofolio, yaitu menentukan risk and expected return. Ya, ini yang kemudian menjadi sebuah model yang diketemukan oleh seorang ahli keuangan, ya, modern portfolio, yaitu Harry Markowitz, dengan modelnya yang disebut dengan mean variance model atau sering juga disebut dengan model Markowitz, ya, karena beliaulah yang menemukan teori tersebut yang menjadi teori yang cukup fundamental yang kemudian juga memang terus diupdate sampai saat ini, ya, bahwa di dalam menilai kinerja saham evaluasi akhirnya ini terus bisa diaplikasikan pada berbagai kondisi, bahwa ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan di dalam proses decision making, yaitu mempertimbangkan cost and benefit, keunggulan dan kelemahan, keuntungan dan kerugian, ya, kemudian mempertimbangkan risk and expected return. Walaupun pada akhirnya saat kita memang melakukan sebuah analisis komparasi memerlukan parameter atau alat bantu yang lain, yaitu dengan menggunakan koefisien variasi, baik untuk konteks investasi dalam bentuk individual atau portofolio. Itu yang sudah kita bahas minggu lalu. Namun kalau Ibu dan Bapak coba perhatikan, dengan menggunakan model mean varian model tersebut, mean itu ukuran rata-rata. Ukuran rata-rata ini adalah sebuah parameter untuk mengukur expected return dengan asumsi bahwa peristiwa yang lalu itu sepenuhnya akan mengulangi probability. Eh, itu yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi kalau menggunakan mean varian model, kemudian Bapak nanti akan juga saya sedikit jelaskan, dan juga ini bagian dari pada case yang sudah disampaikan dikerjakan oleh teman-teman minggu lalu, ya, bahwa salah satu parameter yang juga perlu kita ukur adalah karakteristik investasi yang membentuk portofolio, ya. Nanti ini akan saya jelaskan lebih lanjut begitu, ya. Jadi ternyata karakteristik atau historical karakteristik return, ya, atau pergerakan harga saham dari saham-saham yang membentuk portofolio itu juga sangat menentukan efektif tidaknya optimal tidaknya di dalam pembentukan portofolio. Itu salah satu hal yang juga perlu diperhatikan, atau variabel ukur yang harus kita ukur, ya. Kalau Ibu dan Bapak perhatikan secara cermat dari beberapa case yang sudah kita bahas minggu lalu, di dalam pembentukan portofolio selalu case kita itu adalah portofolio dalam bentuk dua, kan, dua jenis investasi, dua jenis saham. Karena ketika kita akan membuat sebuah portofolio atas tiga jenis investasi yang berbeda, maka kita harus mengukur akan banyak, sekian banyak parameter variabel yang harus kita ukur. Jadi akan semakin complicated gitu, ya. Jadi kalau Ibu bisa dicermati dari pembahasan minggu lalu, pembahasan kita di dalam pembentukan portofolio hanya terbatas, terpaku hanya pada dua jenis saham saja. Yang lalu kan saham A dengan saham B, saham X dengan Y. Kemarin kita sempat ada kasus, ya, saham X, Y dan Z. Tetap saja evaluasi kita kan dua-dua, ya, dua-dua. Ya, itulah yang disebut dengan mean variant model. Jadi ketika kita akan membentuk sebuah portofolio lebih daripada dua jenis saham, dua jenis investasi, akan semakin banyak pula parameter yang harus kita ukur. Dan itu menjadi complicated dan menjadi tidak efisien, gitu. Itu yang ingin dikoreksi dari modelnya Markowitz, ya, dari modelnya Markowitz itu mean variant model. Walaupun model ini ternyata juga implementasinya masih terus bisa dijalankan, dilakukan sampai saat ini. Yang kemudian sering juga disebut dengan trade-off teori, ya. Trade-off teori itu bahwa teori di dalam proses decision making, ya, itu tadi ada dua variabel itu, parameter itu yang kita pakai. Eh
itu sedikit review minggu lalu ya. Hari ini kita akan terus berlanjut untuk pembahasan pada materi mengenai SML atau Security Market Line atau yang lebih dikenal dengan metode CAPM, Capital Asset Pricing Model. Model di dalam penentuan harga berbasis kepada pasar saham, ya, pasar saham. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan lakukan dulu presensi. Oh, ini Mbak Rindi juga. Izin hadir, Pak, tapi mungkin off cam ya, Pak. Saya akan coba lakukan dulu presensi dulu. Oke, namun sebelum kita melakukan presensi, sedikit saya mereview dan overview mengenai bagaimana kondisi pasar saham Indonesia, Ibu dan Bapak, di pertengahan bulan Juli 2000 terkoreksi secara mendatar, ya, terjadi fluktuasi naik dan turun, itu kondisi yang biasa, namun mengalami sebuah kecenderungan yang positif, ya. Hal ini ditunjukkan di tanggal 15 Juli di penutupan pada hari ini, IHSG cukup baik, masuk di level angka 7 ribuan poin, ya. Ini naik sekitar beberapa persen dari kondisi sebelumnya. Adapun kondisi penguatan ini didasarkan kepada kondisi sentimen secara global, itu menunjukkan kondisi yang positif, di mana apa namanya eh, di mana kondisi global itu relatif lebih stabil, ya, sentimen globalnya pun juga relatif lebih terjaga dengan baik, gitu ya. Eh, dan ini juga beberapa hal yang juga menyebabkan potensi terjadi tren yang menguat ini, terutama untuk sektor-sektor di bidang properti mengalami koreksi yang terus positif, yang terus meningkat, walaupun yang agak sedikit terkoreksi secara negatif itu hanya pada saham-saham Adek, di, udah di, dikasih di makan. sektor teknologi yang Oh, terus itu kan di plastiknya masih ada. dan terus sehat. Itu Ya. dulu. Halo Mbak, bocor Mbak. Nah begini nih, kalau eh, teman-teman, ibu, teman karir yang berumah tangga juga begini ya. Udah, nggak apa-apa, kita nikmati aja keseruannya. Oke, eh, itu sedikit barangkali overview dari kondisi pasar saham Indonesia. Ada tren yang positif, ya, walaupun sentimennya masih sentimen terkoreksi juga masih masih mendatar, ya. Kondisi sentimen mendatar ini, namun kecenderungannya positif, gitu ya. Hal ini tunjukkan karena kondisi ekonomi secara global juga relatif lebih stabil dan apa namanya menguat, begitu ya. Baik, eh, kita akan coba lakukan dulu presensi. Seperti biasa, mohon teman-teman yang hadir untuk bisa memberikan responnya. Make sure apakah suara dan slide saya bisa terdengar dan terlihat dengan baik oleh teman-teman, Ibu dan Bapak. Putus-putus, Prof. Agak putus-putus, Pak. Agak nge-lag gitu, Putus-putus, Pak. Pak. Gitu ya. Oh, aduh, aduh. Saya pada di Agak kampus nge-lag, nih. Pak, Dodi. Oh ya, kondisinya. Udah lumayan, Pak. Oke, Pak, udah, Pak. Stabil, stabil, Pak. Oh, kayaknya mesti dibuka. Dibuka takutnya ribut. Udahlah, nggak apa-apa. Alex Fernando. Alex hadir, Prof.
Oke. Kemudian Alika, Hadir, Prof. baik. Alfian, Hadir, Prof. kemudian Enji Novianti, masih belum confirm. Anin dia, Andian Diarta, tadi saya lihat ada. Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Hadir. Kemudian Atika, Hadir, Pak. baik. Dolis, saya lihat ada tadi. Halo, Mas Dolis. Hadir, Prof. Oh iya, oke. Ya, maaf, imut dong. Ya. Oke, Erni Susanti, Hadir, Pak. baik. Hadir. Iya, baik. Indah Puspitasari, Hadir, Pak. ya. Gimana kabarnya Mbak Indah? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, Isnendi Yakub, Hadir, Pak. baik. Berikutnya Ishak Pratama, Hadir, Prof. ya. Kemudian Kevin ada ini, Hadir, Pak. kepala suku ada ya. Mariani Sara. Selamat malam, Prof. Oh ya, malam lagi Mbak. Ya. Kemudian Mayasdi Rendra, Hadir, Prof. ya. Kemudian Muhammad Afra, Afra izin hari ini, Pak. oke. Kemudian Mutia Karunia, Mbak Mutia, Hadir, Prof. biasanya paling rajin. Ya, oke. Mbak Raras, Hadir, Pak. Raras Heri, Hadir. oke. Oke. Mas Retno, Ada, Prof. ya baik. Rindi tadi ada. Sarah Mulyani, Hadir, Prof. Mas Sayuti, Pak Yuti hadir, Prof. ya yang terakhir Yudi Nugraha. Hadir, Prof. Oke, baik. Kalau begitu mungkin yang masih belum confirm ini adalah Mbak Enji Novianti. Baik, kita save saja dulu. Teman-teman tolong bisa dibantu untuk dilakukan scan barcode-nya. Ada yang sudah berhasil? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kalau begitu bisa kita coba selesaikan. Baik, berikutnya tolong teman-teman yang available bisa dilakukan on cam. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, cukup karena hanya satu page saja. Baik, Ibu dan Bapak, izin saya untuk share screen materi hari ini, lanjutan dari materi minggu lalu. Iya, iya, bahwa smart investor don't put your egg in one basket. Oke, maaf, koneksinya nggak stabil. Ya, maaf, koneksinya nggak stabil. Ya, jadi dari materi minggu lalu ya dapat kita ketahui bahwa don't put your egg in one basket.
but you must do distribution your egg in another place. Ya, jadi sehebat-hebatnya sebuah investasi bagi seorang investor yang smart itu sebaiknya tetap membentuk sebuah portofolio atau sebuah diversifikasi. Namun di dalam pembentukan diversifikasi pun betul-betul juga harus terukur dan harus strategik, ya. Nah, dari materi minggu lalu, ya, Ibu dan Bapak bisa kita lihat bahwa di dalam penentuan, ya, baik untuk saham secara individual maupun dalam konteks portofolio, tentu saja yang akan kita pilih yaitu adalah saham yang optimal atau portofolio yang optimal, ya. Apa itu saham yang optimal? Apa itu portofolio yang optimal? Yaitu sebuah saham atau portofolio yang memiliki nilai koefisien variasi yang terkecil. Ya, artinya bagi seorang investor yang rasional selalu mempertimbangkan dua variabel itu, risk and expected return, ya, risk and expected return dengan koefisien variasi yang cenderung terus lebih kecil, begitu ya. Nah, kalau Ibu dan Bapak coba cermati dengan melihat hasil dari koefisien variasi, dapat kita simpulkan bahwa sebuah saham atau portofolio yang optimal itu adalah sebuah saham atau sebuah portofolio pada tingkat resiko tertentu menghasilkan expected return yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Ya, dapat kita simpulkan bahwa sebuah saham atau portofolio yang optimal itu adalah sebuah saham atau sebuah portofolio yang apabila dibandingkan dengan saham atau portofolio yang lain memiliki salah satu dari dua hal berikut ini. Yang pertama, pada tingkat resiko tertentu menghasilkan expected return yang lebih tinggi. Atau yang kedua, pada tingkat expected return tertentu memiliki tingkat resiko yang lebih kecil. Itu kesimpulannya, Ibu dan Bapak. Ya. Jadi sebuah saham atau sebuah portofolio yang optimal atau optimizing stock or portfolio yaitu sebuah saham atau portofolio yang apabila dibandingkan dengan saham atau portofolio yang lain pada tingkat resiko memiliki expected return atau tingkat keuntungan yang lebih tinggi, atau sebaliknya, pada tingkat expected return tertentu memiliki tingkat resiko yang lebih kecil. Ya, itu adalah portofolio optimal. Kemudian, portofolio atau saham-saham yang optimal ini kebetulan tidak ada dijelaskan di materinya bukunya si Ross itu ya. Tapi kalau lebih detail lagi di bukunya Michael Jensen ya, itu dijelaskan bahwa portofolio yang optimal itu ya akan ada pada satu kurva yang disebut dengan kurva efisien frontier. Jadi kumpulan-kumpulan daripada portofolio optimal itu berada pada kurva yang disebut dengan portofolio frontier, ya. Portofolio frontier itu adalah tempat di mana titik-titik di situ adalah semuanya adalah yang paling optimal gitu. Jadi mau dipilih yang ambil yang satu atau yang lain akan memberikan hasil akhir yang sama, ya, pada hasil akhir yang sama. Nah, itu yang sudah kita hasilkan. Nah, kalau kita kembali mereview dari case yang sudah dibahas dan dikerjakan oleh Ibu dan Bapak minggu lalu, kita lihat di slide di depan, ya, bahwa ada 3 saham nih yang akan kita coba bentuk portofolionya, ya. Dan ketiga saham ini, kalau Ibu dan Bapak perhatikan di sini nih, ada saham ABC nih. Ya, sedangkan di Bursa Efek Indonesia saja itu kan kurang lebih ada sekitar 600-an lebih, bahkan 900-an ya. Saham yang listing di Bursa Efek Indonesia. Bisa dibayangkan itu.
ya akan terbentuk sekian banyak banget pilihan portofolio. Portofolio itu sendiri adalah sebuah collection of asset minimal pada dua jenis. Ya. Dalam konteksnya saham ya pada dua jenis saham. Nah di sini misalkan ibu dan bapak dihadapkan pada ada tiga saham individual ABC. Kira-kira ini akan terbentuk berapa portofolio ibu bapak tiga saham ini? Ya, ada portofolio AB, ada portofolio AC, ada portofolio BC, dan ada portofolio ABC. Jadi dari tiga saham saja akan terbentuk 4 portofolio. Ya, portofolio AB, portofolio AC, portofolio BC, dan portofolio ABC. Ya, sementara ini pembahasan kita pada 2 portofolio saja. Kenapa 2? Karena ketika kita akan membentuk lebih dari 2 saham di dalam pembentukan portofolio akan semakin lebih banyak lagi parameter variabel yang harus kita ukur. Ya, artinya di dalam penentuan optimizing portofolio ya akan semakin lebih kompleks lagi. Gitu. Ya, itu tinggal dikembangkan saja. Ya, nah itu yang pertama. Jadi artinya ketika kita akan mencoba-coba membuat mendesain sebuah portofolio lebih daripada 2 saham, maka akan lebih banyak lagi parameter atau variabel yang mesti kita ukur. Ya, menjadi portofolio yang lebih banyak saham akan semakin kompleks, ya, akan semakin ya akan semakin kompleks, akan semakin banyak variabel parameter yang mesti kita ukur, ya, semakin eh, ya semakin kompleks lah masalahnya. Itu yang pertama. Terus dari review yang lalu ya dari 2 variabel ukur yang selalu kita pakai, risk and expected return. Sementara ini bisa kita ketahui bahwa kedua variabel tersebut memiliki tendensi. Nah, memiliki tendensi hubungan yang positif sesuai dengan filosofi keuangan bahwa high risk, high return, low risk, low return. Jadi apabila suatu investasi memberikan tingkat harapan keuntungan yang lebih tinggi, maka akan diikuti oleh tingkat resiko yang lebih tinggi pula. Demikian juga sebaliknya. Ya. Nah, namun dari hubungan tersebut kita tidak bisa mengukur sampai seberapa besar sensitivitas perubahan resiko dampaknya terhadap perubahan pada expected return. Kita hanya baru bisa melihat adanya pola hubungan positif saja. Pokoknya kalau returnnya naik, tendensinya resiko juga naik. Dan ketika return turun, tendensinya resiko juga turun. Tapi kita tidak bisa mengukur seberapa besar sensitivitasnya. Kita hanya bisa mengukur kecenderungan saja, pola hubungan saja, bahwa terdapat hubungan yang positif. Itu sebetulnya menjadi kelemahan yang kedua. Karena ketika kita menyusun sebuah expected portfolio, ya, kita tidak bisa melakukan forecasting, tidak bisa melakukan forecasting secara lebih tepat. Ya, itu. Namun sebelum sampai ke sana, kalau Ibu dan Bapak coba perhatikan kembali di dalam mengukur ya efektivitas dari sebuah portofolio, bisa kita lihat di sini, kembali kepada case minggu lalu. Kita lihat di sini dan kalau Ibu dan Bapak coba melihat lagi hasil pekerjaan yang lalu, ya, bahwa portofolio AB dibandingkan
ya, dengan portofolio lainnya, cenderung portofolio AB itu dianggap lebih optimal, Ibu dan Bapak. Sorry. Dianggap lebih optimal. Ya, kalau Ibu dan Bapak coba ukur sampai kepada penentuan koefisien variasi untuk portofolio, ya, dapat diketahui bahwa portofolio AB CV-nya dari sini nih. OAB, AB, AB, CV portofolio AB, BC dan AC, ya. Ya, kalau di kalau sebentar. Ini karena ya, sebetulnya kalau kita lihat secara lebih detail, ya, CVAB itu 0,2578, ya. Ini karena pembulatan sebetulnya. Salah kayaknya ya. Ada yang keliru, ada yang salah nih kayaknya ngitungnya nih. Resiko portofolio AB itu 2,45. Ini ada yang salah ngitung deh kayaknya. Karena penyebutnya sama, pembilang si CVAB lebih kecil, harusnya lebih kecil. Sorry, coba kita. Ini saya kalau kadang ke case ini saya suka ganti-ganti angkanya gitu ya. Atau Ibu dan Bapak bisa tolong dilihat hasil pekerjaan minggu lalu dibagi 9,5. 25 betul. Ini 6,12 dibagi 9,5. Oh, ini 6,4 salah nih. 0,6442. 0,64. Ya. Jadi CVAB itu 0,26, CVBC 0,64, dan CVAC 1,22. Jadi jelas di sini bahwa portofolio AB ya menghasilkan portofolio yang dianggap jauh lebih optimal dibandingkan CVBC dan CVAC. Ya, dibandingkan dengan CVBC dan CVAC jauh lah gitu ya. Kenapa demikian? Kalau Ibu dan Bapak cermati, ya cermati ke dalam fluktuasi return saham AB ini karakteristiknya berbanding terbalik, Ibu dan Bapak. Berbanding terbalik. Ya, kita perhatikan saham yang AB dulu ya. Di mana pada saat kondisi boom, ketika si A return-nya positif, di saat yang sama return B negatif. Dan sebaliknya, dalam kondisi bust, ya, return A itu turun, negatif, B positif. Dari sini bisa kelihatan bahwa karakteristik saham A dan B ini memiliki karakteristik industri yang bertolak belakang, yang berbanding terbalik. Ya, ini kelihatan betul di sini. Pada satu kondisi tertentu, yang satu naik, satu turun, dan sebaliknya ketika yang satu turun dia naik. Ini sebuah pertanda bahwa sebuah portofolio yang optimal itu terbentuk apabila karakteristik industri itu adalah berbeda, yang diukur oleh besaran koefisien korelasi. Ya, di mana korelasi itu rho, hubungan antar variabel itu, antar dua variabel yang kita bandingkan 1 sampai +1. Kok di sini nggak stabil ya?
Oke. Ya, antara -1 sampai dengan +1. -1 itu artinya apa? Bahwa hubungan antar kedua variabel -1 itu artinya berbanding terbalik secara sempurna. Semakin mendekati angka -1, maka semakin efektif. Semakin efektif sebuah portofolio membentuk sebuah portofolio yang optimal. Dan semakin mendekati angka +1, angka +1 itu artinya bahwa karakteristik industri yang membentuk portofolio itu berbanding positif, sempurna. Ya, itu semakin tidak efektif. Ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat antara A dengan C, saat boom A positif, C positif, cenderung hampir serupa. Bedanya hanya di kondisi bebas, ini negatif, ini positif. Ya, demikian juga ketika kita mengkomparasikan antara B dengan C. Jadi kesimpulan yang ketiga, bahwa portofolio yang optimal itu bisa terbentuk secara maksimal apabila karakteristik industri yang membentuk portofolio itu memiliki karakteristik yang berbanding terbalik. Itu yang sudah kita hasilkan dari materi minggu lalu. Ya. Nah, dari apa yang sudah kita hasilkan dari materi minggu lalu, kita coba lanjutkan. Ya, bahwa memang saat kita menggunakan mean varian model untuk mengukur kinerja saham baik secara individual atau portofolio, memang kelebihannya itu adalah tadi sederhana, ya, cepat. Tadi kalau kita menganggap bahwa ketika kita akan membentuk portofolio atas banyak saham, akan semakin complicated, akan semakin kompleks, akan semakin banyak parameter. Mungkin sekarang dengan bantuan ya aplikasi yang berbasis kepada komputerisasi, rasanya hal itu sudah tidak lagi menjadi masalah karena memang bisa dipenuhi, bisa dibantu dan bisa dikerjakan, ya. Dengan menggunakan software-software tertentu, ya, yang berbasis kepada komputerisasi itu digitalisasi menjadi lebih cepat, menjadi lebih mudah. Tapi walaupun demikian, banyak kelemahan-kelemahan lainnya yang tidak bisa kita gunakan, penuhi dengan menggunakan model tersebut. Tadi yang kedua, yaitu kita hanya bisa mengukur pola hubungan tendensi saja, tanpa bisa kita secara sensitif mengukur forecasting. Nah, kelemahan dari mean varian model tersebut, ya, secara bertahap ingin coba disempurnakan. Ya, bagaimana nih penyempurnaan dari model mean varian yang sudah kita bahas lalu, itu yang akan kita lanjutkan pada pembahasan materi pada malam hari ini. Ya. Ya, ini yang pertama, bahwa saat kita bicara mengenai expected return yang berulang kali kita mention mengenai hal itu, gitu ya, mention mengenai expected return, maka seolah kita pun juga akan menemukan kalau ada return yang di expected, maka ada juga dong return yang tidak bisa diharapkan. Ya, kalau ada return yang diharapkan, maka akan ada return yang tidak diharapkan. Kan kesannya menjadi seperti itu. Ya. Jadi ada kebalikannya, ya. Jadi ada tingkat return yang expected, ada juga tingkat return yang tidak expected. Nah, apa itu expected? Expected ini adalah realized return are generally not equal. Nah, jadi return yang terrealisasi secara umum itu nggak sama dengan expected return. Ya, tidak sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Kemudian di sini
disampaikan there is the expected component and the expected dan the unexpected component. Ya, jadi ada komponen yang diharapkan, maka akan ada juga komponen yang tidak diharapkan. Jadi semacam komponen-komponen unik, komponen-komponen kejutan, ya. Kemudian at any point in time, the unexpected return can be either. Nah, jadi ternyata return yang tidak diharapkan ini bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Ya. Kemudian over time, the average of the unexpected component itu adalah zero. Ya, karena yang diharapkan itu sesuatu nilai yang akan kita kejar, maka dengan demikian rata-rata dari komponen yang unexpected itu dinilai 0, zero. Ya. Kemudian hal-hal lain yang juga perlu kita pertimbangkan yaitu mengenai announcement and news, ya. Bahwa announcement atau pengumuman dan berita-berita yang beredar ya di pasar saham mengandung berbagai macam komponen-komponen yang diharapkan, ada juga yang komponen kejutan. Nah, ini surprise komponen. Kemudian disampaikan di sini, it is the surprise component that affect a stock price and therefore is return. Dan ternyata bahwa dari berbagai fenomena, komponen-komponen kejutan ini, yang surprise ini, yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada, gitu ya, ini bisa mempengaruhi pergerakan perubahan baik pada harga maupun pada tingkat yang pada efek pada akhirnya akan dari harga yang berubah dari apa namanya volatilitas. Oh jadi ngomong volatilitas ya velocity sih. Apa namanya volatilitas gitu ya. Ini juga akan berdampak terhadap tingkat returnnya. Oke. Nah dikatakan di sini bahwa it is very obvious ya when we watch how stock price move when an unexpected announcement is made or earning are different than anticipated. Jadi ini sangat jelas bahwa kita melihat bagaimana harga saham itu bergerak ketika pengumuman yang tidak terduga tadi, yang tidak bisa kita prediksi itu dibuat atau pendapatan berbeda dari apa yang sudah kita antisipasi sebelumnya, gitu ya. Kemudian beberapa hal lain yang juga kita pertimbangkan yaitu mengenai efisien market. Ini yang sudah seperti kita mention dari materi yang sebelumnya, bahwa pasar itu efisien. Di pasar modal itu efisien, Ibu dan Bapak, ya, karena semuanya digerakkan oleh perilaku para investor yang secara rasional mempertimbangkan atas berbagai macam informasi. Kita tahu bahwa pasar modal itu secara efisiensi hubungannya dengan informasi itu terbagi tiga kan. Ada yang strong form, ada yang semi strong, dan ada yang weak form. Kemudian dikatakan di sini bahwa efisien market are a result of investor trading on unexpected portion and announcement. Bahwa pasar yang efisien itu merupakan hasil dari perdagangan investor pada porsi pengumuman yang tidak terduga, gitu ya. Ini juga artinya beberapa hal yang juga perlu kita apa namanya pahami, ketahui bahwa efisiensi market ini juga salah satu hal yang juga perlu dipertimbangkan hubungannya dengan informasi di dalam mencoba menyempurnakan dari model-model untuk menganalisis kinerja saham atau ke portofolio. Kemudian market involve random price changes because we cannot predict surprises. Nah, kemudian yang berikutnya kita bisa melihat bahwa saat kita menggunakan, Ibu dan Bapak, menggunakan parameter yang lama, risk and expected return, bahwa ukuran resiko itu menggunakan varian, menggunakan standar deviasi. Ya, ternyata varian atau standar deviasi itu merupakan ukuran resiko total. Padahal ke dalam ukuran resiko itu, Ibu dan Bapak, terdapat dua jenis resiko. Ya, ke dalam resiko total yang kemarin kita menggunakan itu tuh notasinya sigma, notasinya to.
ya, ke dalam ukuran resiko, ke dalam ukuran risk, ya, sebetulnya di dalamnya itu mengandung ada dua jenis risiko, yaitu yang systematic risk, ada juga yang unsystematic risk. Ya, apa itu systematic risk? Systematic risk atau resiko sistematis yaitu suatu resiko dalam sebuah kegiatan investasi yang selalu ada, yang selalu muncul walaupun telah dilakukan sebuah diversifikasi atau portofolio sesempurna sekalipun. Tadi sudah kita bahas bahwa portofolio yang optimal itu adalah sebuah portofolio, ya, di mana karakteristik industri yang membentuk portofolio itu berbanding terbalik, kan? Nah, apakah ketika tadi bahwa korelasinya itu kan antara -1 sampai dengan +1, apakah sebuah portofolio atau sebuah diversifikasi ketika ROE-nya -1 yang paling kecil, apakah investor tidak akan pernah dapat resiko? Tidak akan pernah eh, terhindar daripada resiko? Apakah resiko bisa dihindari sampai 0, sampai 0? Tidak. Resiko itu selalu ada. Resiko itu selalu muncul. Yang dimaksudkan di sini yaitu resiko pasar. Sebuah resiko, sebuah penyimpangan, sebuah deviasi yang tidak bisa kita handle, ya, yang tidak bisa kita kontrol, yang tidak bisa kita kuasai, karena ini sesuatu potensi kegagalan, penyimpangan, ya, yang diakibatkan oleh market, oleh faktor-faktor eksternal. Nah, di sini misalnya jadi investasi, apa kita bisa mengendalikan kebijakan interest rate? Nggak bisa, ya. Itulah systematic risk, ya. Nah, kalau ada systematic risk, maka kebalikannya pasti ada yang kebalikannya, yaitu non unsystematic risk. Ini adalah resiko yang katanya ini bisa diminimalisasi, bahkan bisa hilang, ya, ketika seorang investor membentuk sebuah portofolio. Ini saya bilang katanya, gitu ya, karena ini adalah deviasi resiko, ya, karena ada hal-hal yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh manajemen fundamental dan internal di dalam perusahaan. Ini misalnya terkait dengan hambatan pada tenaga kerja, pada kondisi gudang. Jadi sesuatu hal yang potensi kegagalan, deviasinya itu sesuatu yang ada di dalam perusahaan yang kesannya seolah-olah itu bisa dikendalikan secara sempurna oleh perusahaan. Ini pun masih tanda tanya, apakah benar? Ini pun juga akibat karena sesuatu yang ada di dalam dengan mudah bisa kita hilangkan, dieliminasi resiko itu. Nah, karena didasarkan pada dua hal itu, maka yang unsystematic risk ini menjadi kesannya tidak rasional, ya, karena kesan itu resiko ini bisa hilang. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Sehingga di dalam penentuan resiko, karena menganggap yang unsystematic risk ini menganggap sebagai resiko yang tidak relevan, maka demikian di dalam pengukuran resiko dengan menggunakan standar deviasi juga menjadi tidak relevan. Karena yang relevan itu adalah yang systematic risk tadi.
ya. Nah, ini ya eh, diversifikasi is the investment in several different asset. Nah, ini classes of sector tadi ya. Diversifikasi it is not just holding a lot of asset, ya. Kemudian for if you own 50 internet stock, you are not. Ya, jadi dikatakan di sini kemarin yang sudah kita bahas ya. Jadi diversifikasi ini adalah sebuah bentuk portofolio atau penganekaragaman yang sederhana ya, karena berada pada satu lini produk yang sama. Jadi kalau ibu dan bapak mengatakan saya sudah membentuk diversifikasi pada 51, tapi kalau semuanya itu bergerak pada satu sektor industri yang sama, itu belum ya sebuah diversifikasi. Tetapi kalau ternyata sedikit, tapi juga di split ke berbagai different industri, baru itu adalah sebuah diversifikasi yang sempurna. Nah, ini beberapa data menginformasikan memang kesan adanya hubungan yang secara positif itu ya antara systematic maupun dengan risk dengan average return-nya ya. Oke, ini prinsip-prinsip. Nah, dari tabel kelihatan bahwa ada sebuah resiko yang diversible tadi, systematic risk istilahnya. Jadi systematic itu bisa systematic atau diversible risk, ada juga yang non diversible risk ya. Nah, ini diversible risk itu ada resiko can be eliminated ya by combining asset into a portfolio. Ya, yang bisa dieliminasi, yang bisa dihapus katanya. Nah, dengan demikian, total risk itu kan merupakan penjumlahan antara systematic risk ditambah dengan unsystematic risk. Nah, kita mengingatkan lagi, the standard deviation of return is a measure of total risk. Ya, sehingga konsekuensinya the total risk for ini equivalent the systematic risk. Jadi karena unsystematic dianggap tidak relevan, maka yang relevan itu adalah yang systematic risk. Ya. Nah, jadi ketika kita mengatakan bahwa there is a reward for bearing risk, itu maknanya adalah sekarang systematic risk. Bukan lagi bicara total risk, tapi bicaranya adalah systematic risk. Ya. Nah, ini systematic risk, Ibu dan Bapak, sekarang kalau tadi total risk dengan menggunakan notasinya itu sigma kecil ya, atau TO, sekarang ukuran systematic risk itu menggunakan notasinya adalah beta, koefisien beta. Ya. Nah, ini jadi mengukur systematic risk itu dengan menggunakan beta. Beta itu sendiri, teman-teman, ya, nilainya itu antara kurang daripada 1 sama dengan atau lebih daripada 1. Itu nilai beta yang ekstrim. Sama dengan 1, kurang daripada 1, atau lebih daripada 1. Ya, itu nilai beta gitu ya. Oke. Jadi kalau betanya sama dengan 1, implikasinya bahwa aset itu memiliki resiko sistematis yang sama dengan resiko pasar secara menyeluruh. Jadi resiko saham itu sama dengan pasar gitu ya. Sedangkan kalau beta kurang daripada 1, menyiratkan bahwa aset memiliki resiko sistematik yang lebih kecil dibandingkan dengan resiko pasar. Demikian juga sebaliknya. Ya, jadi semakin besar, semakin sensitif ya ukuran resiko saham itu terhadap saham pasar. Nah, namun demikian ya terdapat sebuah indikasi bahwa memang antara hubungan total risk dengan systematic risk itu memiliki hubungan yang positif. Ketika deviasinya naik, ya
Sorry. Eh, Sebentar di sini. Oh, enggak. Biasanya punya positif. Ini kebetulannya dibuatnya berbeda ya begitu ya. Di sini ingin menjelaskan. Di sini misalnya ada saham C, standar deviasi 0,2, tapi betanya lebih tinggi. Nah, di sini ini seperti case ini ingin menunjukkan bahwa kita itu harus lebih percaya ya ukuran resiko itu dengan menggunakan beta. Jangan lagi menggunakan standar deviasi. Karena tadi banyak kelemahannya, terlalu banyak kelemahannya. Ya di sini nih resiko total 0,2, tapi betanya 1,25 ya. Eh, jadi artinya bahwa yang systematic risk-nya itu eh, jauh lebih dominan dibandingkan dengan unsystematic risk. Ketika digabung kecilnya kecil, padahal kalau kita melihat besaran daripada systematic risk itu ternyata lebih tinggi, lebih besar. Jadi kita jangan terkecoh gitu ya. Nah, kalau di sini kalau total risk itu ya ini, yang C20, yang K30. Tapi kalau kita bicaranya adalah systematic risk ya beta gitu ya. Beta di sini. Kemudian saham mana nih should have the higher expected return ya. Kalau di sini jelas bahwa si security K itu lebih tinggi itunya ya. Tapi C itu systematic risk-nya lebih higher dibandingkan dengan yang K gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan nomor tiga, which security should have the higher expected return? Mana nih yang memberikan potensi return yang lebih tinggi? Saham C ataukah saham K? Ibu dan Bapak jangan terkecoh lagi sekarang dengan menggunakan ukuran standar deviasi karena itu lemah, dalilnya lemah lah gitu istilahnya. Ya lebih percaya pakai beta. Jadi kalau begitu dari kedua saham ini mana yang memberikan potensi keuntungan yang lebih tinggi? Ya saham C. Saham C itu kan si betanya resistnya lebih tinggi, maka harapan keuntungannya pun juga lebih tinggi. Oke, nah ini eh, dan beta itu sendiri Bu, Ibu dan Bapak ya di pasar saham Indonesia, di Capital Market Indonesia, di BI itu sudah disediakan ya anytime Ibu dan Bapak ingin tahu berapa besaran beta untuk setiap saham itu dengan mudah bisa kita ketahui ya masing-masing. Nah, ini kalau kita ingin mengukur portofolio beta, ya tinggal kalikan saja wedge dikalikan dengan betanya masing-masing, maka akan bisa ketahui berapa nilai portofolio beta. Hasil kali antara wedge dikalikan dengan besaran koefisien betanya atau systematic risk-nya. Nah, kemudian berikutnya di dalam pengembangan lebih lanjut, kita mengenal suatu istilah yang disebut dengan risk premium. Risk premium, ya. Nah, risk premium ini ukurannya pakai beta. Ukurannya pakai beta, ya. Jadi risk premium ini adalah selisih Ibu dan Bapak, ya. Biasanya selisih antara market return dikurangi oleh risk free rate. Market return dikurangi oleh risk free rate, ya. Jadi risk premium ini adalah seberapa besar kemampuan daripada seorang investor di dalam menanggulangi kemungkinan diperolehnya sebuah resiko ya yang dianggap mampu untuk bisa di-cover oleh tingkat keuntungannya. Jadi pada batas maksimum berapa sih resiko yang masih mau kita tanggulangi karena ada harapan untuk bisa menghasilkan keuntungan. Itu ya itu adalah makna daripada risk premium. Nah, kemudian di sini digambarkan mengenai hubungan antara expected return portfolio dengan ukuran beta.
ya. Jadi membentuk garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas, bahwa semakin besar ukuran beta, semakin besar ukuran resiko, maka return juga semakin tinggi. Jadi hubungannya adalah berbanding positif, ya, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Dan di sini ketemu pada satu titik tertentu, ini disebut tadi systematic risk, ya. Nah, titik itulah yang kemudian disebut dengan slope kemiringan, ya, yang disebut istilahnya itu adalah reward to risk ratio, membandingkan antara besaran reward, besaran keuntungan dengan besaran resiko. Jadi the reward to risk ratio ini merupakan slope kemiringan dari garis yang menghubungkan antara tingkat beta dengan tingkat expected return. Nah, kalau kita lihat lagi ini, maka slope ini adalah, kalau kita garis yang diberikan tanda garis merah ini, ya, ini adalah slope yang menjelaskan hubungan antara, kalau di sini misalnya betanya BA-nya 1,5 dikurangi 0 dan ERA dikurangi ini adalah risk free rate. Risk free rate. Nah, ini nih. Jadi slope kemiringan dari garis yang menghubungkan antara beta dengan expected return itu, slope-nya seperti ini. ERA dikurangi RF dibagi beta dikurangi 0. Ya. Nah, dari sana, dari pendekatan dan dari proses langkah-langkah tersebut, maka kita ketemulah suatu model yang disebut dengan model SML, Security Market Line, garis pasar yang dianggap paling aman. The Security Market Line ini yang kemudian disebut dengan representation of market equilibrium. Jadi mempresentasikan keseimbangan pasar. Nah, di mana slope dari garis lurus tadi itu disebut dengan SML, ya, reward to risk ini diukur dengan menggunakan formulasi, yaitu RF tadi saya sebut, risk premium dikurangi RF dibagi dengan beta, kan beta dikurangi 0 tetap beta. Ya. Nah, bahwa ketika beta itu, ya, beta itu sama dengan kondisi pasar, maka tadi kan beta itu nilainya bisa sama dengan 1, bisa lebih kurang daripada 1, bisa lebih daripada 1. Dalam kondisi pasar yang equilibrium, yang keseimbangan, beta itu sama dengan kondisi pasar, yaitu sama dengan 1. Ya, sehingga slope kemiringan daripada garis lurus SML ini menjadi, kalau bagi 1 kan ERM dikurangi RF, itu disebut dengan market risk premium. Nah, dari pendekatan SML ini, maka terciptalah model investasi modern yang disebut dengan the capital asset pricing model. Nah, jadi ketemulah the capital asset pricing model define the relationship between risk and return. Dari model CAPM ini ketemulah bahwa hubungan antara tingkat risiko yang diukur oleh systematic risk dengan expected return membentuk sebuah persamaan garis lurus linier seperti ini. Inilah yang diketemukan dari model CAPM. Jadi merupakan pengembangan lebih lanjut dan penyempurnaan dari model mean variance model. Jadi artinya dengan menggunakan model CAPM, ya, untuk menilai performan saham baik secara individual
ataukah portofolio, ibu dan bapak tidak harus menilai kondisi masing-masing saham tersebut, tapi cukup dengan melihat performan pasar. Tapi cukup dengan melihat performan pasar. Itu kesimpulan dari model CAPM. Tadi misalnya ketika ibu dan bapak akan menilai performan saham BCA misalnya, ya kalau menggunakan model varian model kata si Markowitz, ibu dan bapak mesti dibedah fundamental BCA-nya gitu. Sedangkan kata model CAPM nggak perlu menilai fundamental BCA, sudah saja lihat IHSG-nya gimana. Apalagi BCA. BCA ini salah satu saham blue chip, salah satu saham yang likuiditasnya sangat tinggi, ya eh, nggak perlu lagi, dia akan mewarnai pergerakan harga pasar, indeks pasarnya, ya. Jadi cukup lihat IHSG saja, yang listing itu dinilai semuanya. Turunkan kalau begitu, ya LQ 45 saja. LQ 45 juga ini 45 mungkin saja terpengaruh oleh yang lainnya, BCA misalnya. Ya sudah, pasarnya adalah pasar sektor finance. Di finance kan juga banyak Pak, ada insurance, kemudian ada pegadaian misalnya, ada finance misalnya. Turunkan lagi kalau gitu di banking saja, subsektor banking. Itulah pasar saham. Jadi dengan demikian untuk menilai performance suatu saham nggak perlu dengan membedah fundamental saham itu, cukup bagaimana melihat performa pasarnya. Ini lunus seperti ini, di mana ERA untuk saham A ya sama dengan RF. Sekarang kita menilai saham A nih, ya berapa nih efek return saham A sama dengan RF. Apa itu RF? Risk free rate. Kalau kita lihat RF di sini, risk free rate ini adalah sebagai konstanta. Artinya, kalau ibu dan bapak mau investasi pada saham, jelas saham itu sebuah investasi yang mengandung potensi risiko yang gede. Maka untuk menilai menarik tidaknya investasi pada saham, kita lihat dulu bagaimana risk free rate-nya. Bagaimana kalau kita simpan investasi kita itu di pasar uang, di bank. Bank kira-kira memberikan tingkat keuntungannya berapa? Itu sebagai risk free rate. Deposito misalnya, tingkat bunga deposito, maka tingkat bunga deposito itu digunakan sebagai alat ukur sebagai risk free rate. Ditambah dengan beta A dikalikan risk premium. Ditambah dengan berapa besar kira-kira kemampuan ibu dan bapak ketika mau berinvestasi untuk kemampuannya menanggulangi resiko. Berapa resiko minimal risk premium yang mau ibu dan bapak tanggulangi? Saya sebagai sebagai risk taker, silakan. Sampai batas 10% saya masih mampu menanggulangi risiko itu. Kalau begitu potensi itu juga akan semakin besar. Demikian juga sebaliknya, Ibu dan Bapak. Ya, di mana RM ini adalah market risk premium. If we know an asset systematic risk, we can use the CAPM to determine its expected return. Itu Ibu dan Bapak, ya. Good time, Phil Opani. Nah, kemudian yang lain yang juga ingin saya jelaskan, dengan menggunakan model CAPM seperti ini, Ibu dan Bapak, bisa kita lihat adanya pola hubungan yang jelas antara ukuran resiko ini yang diukur oleh beta dengan expected return. Hubungannya bagaimana? Positif di sini. Kalau tadi kan nggak kelihatan. Kalau dengan menggunakan mean variance model itu, kita hanya melihat tendensi bahwa kalau resiko naik, tendensinya return juga naik. Demikian juga sebaliknya. Tapi nggak bisa ketahuan itu.
seberapa besar sensitivitas kalau resiko dinaikkan, berapa keuntungannya. Tapi dengan menggunakan model CPM ketahuan, pola hubungannya jelas, pola hubungannya clear, kelihatan. Ya, jadi membentuk persamaan. Jadi ini model CPM ini mencoba untuk lebih menyempurnakan kelemahan-kelemahan saat mana yang lalu kita menggunakan model Markowitz atau mean varian model. Begitu, Ibu dan Bapak. Selesai sampai di situ. Ya, sekarang silakan. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau yang ingin ditanyakan oleh Ibu dan Bapak. Ya, jadi materi hari ini mencoba bagaimana cara kita menyempurnakan dari model yang lama dengan yang baru. Yang baru ini ternyata dengan pendekatan yang berbeda, yang satu menggunakan pendekatan pasar, yang satu menggunakan pendekatan fundamental perusahaan, ternyata akan memberikan hasil akhir yang sama. Ya, jadi jauh lebih simpel. Jadi kalau kita coba analisa begini, eh, misalnya untuk melihat prestasi ibu dan bapak ya di kelas bisa dengan melihat seberapa besar rapot ibu bapak ya masing-masing berapa rapotnya. Makanya kenapa tuh ya sering di kelas itu kita dibagi rapot gitu ya. Setelah bagi rapot, aduh, alhamdulillah angka anak rapotnya bagus, naik kelas gitu. Kadang-kadang kita suka iseng nanya, saya kira-kira ranking berapa ya? Nah, jadi ketika kita bicara ranking, kita bicara mengenai komparasi. Kita ini ada di mana posisinya, hubungannya dengan kondisi market secara menyeluruh. Jadi mau menilai secara individual ataukah menilai secara konteks pasar, itu ternyata akan memberikan hasil akhir yang sama. Demikian barangkali eh, materi untuk malam hari ini. Silakan, sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh Ibu dan Bapak terkait materi CPM, dipersilakan. Sebelum nanti kita akan lakukan ya breakout Izin untuk tanya, Pak. penelitian. Baik, silakan Mbak Mutia. Kalau untuk mengakses nilai beta itu biasanya di mana ya, Pak? Eh, kalau Ibu dan Bapak, misalnya di Finance, ya di www.finance.yahoo.com, Ibu dan Bapak tinggal bisa klik saja, bisa tinggal klik, kira-kira eh, mau mengetahui beta saham yang mana, beta saham yang siapa, itu akan tahuan langsung diberikan informasi. Jadi beta itu adalah perjalanan, perjalanan eh, fluktuasi harga saham masing-masing perusahaan. Jadi itu dengan menggunakan algoritma perjalanan setiap pergerakan harga saham, itu komputerisasi bisa menghitung, bisa menentukan besaran dari beta. Coba aja diklik, ya. Nah, untuk riset di aspek keuangan, ya, kita biasanya cukup dengan mendownload annual report dari sebuah perusahaan yang listing di bursa manapun, ya. Itu tadi dari www.finance.yahoo.com. Kemudian dari situ di search oleh ibu dan bapak. Ibu dan bapak mau menelaah saham perusahaan apa, dari periode yang mana, dari tahun yang mana, itu akan keluar semua, keluar, bus keluar semua itu. Nah, setelah keluar satu persatu saham, kemudian silakan diklik, di search itu beta saham mana, periode yang mana, di tahun berapa, di hari apa, ketahuan semua itu bisa. Demikian barangkali. Jadi sekarang nggak ada kendala ya teman-teman yang akan melakukan riset di aspek keuangan ya dengan menggunakan data sekunder. Makanya kenapa untuk penelitian tentang keuangan kami selalu arahkan kepada
apanya investasi analisis pada saham-saham perusahaan yang listing agar kemudahan data aksesnya itu gampang. Ibu diam di tempat saja, ibu bapak diam di kantor, itu bisa searching, browsing, dapat dapat segala macam gitu. Nggak harus keluar kantor, keluar berdiri dari kursi gitu ya, nggak perlu. Diam aja di tempat, akan banyak data yang bisa kita dapat. Ya, itu barangkali Mbak Mutia. Coba Hadir, aja Prof. iseng-iseng dibuka deh. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya tinggal di search aja. Kan ada dia nanya, ya nanya mau cari apa gitu. Oke, yang lain? Ya, Mas Prof, Alex? mau nanya sedikit. Ya, Ya, Kalau beta ini kan berarti ukuran dari risiko sistematis ya, Prof, ya. Dia betul, ya. makin besar, berarti return expected makin tinggi. Kalau di Ya, rumusan CPM itu kan ada IHSG, Prof. Nah, IHSG yang ya. di IHSG rumus itu ukuran CAPM daripada return market ya. Hmm. dan market, Prof. Nah, kalau tadi kan Prof di awal kuliah sempat bilang IHSG 7.000 gitu ya, Prof ya. Nah, Ya, kalau kan IHSG nggak pernah negatif ya, Prof ya. Yang maksud saya, yang dihitung itu fluktuasinya atau IHSG di hari tertentu gitu, Prof, pada oh saat iya, oke, itu. oke. Oke. Oke, baik-baik. Terima kasih Mas Alex. Ya. Nah, di dalam penggunaan rumusan CAPM, yang kita perlukan itu adalah RM. RM itu return market. Return market. Return market ini diukur oleh indeks market. Diukur oleh indeks market. Nah, indeks market Indonesia kan banyak tuh. Ada IHSG, ada LQ45, kemudian ada JII, ada Kompas Index, ada Sri Kehati, ada indeks sektoral. Ya, itu indeks. Nah, dari nilai-nilai indeks ini, Ibu dan Bapak harus konversi ke dalam satuan return. Ke dalam satuan return. Apa itu return market? Yaitu selisih perubahan indeks market. Jadi berapa RM? Ini apa nih? RM tanggal 15 Juli. Yaitu sama dengan IHSG tanggal 15 Juli dikurangi IHSG tanggal 14 Juli dibagi IHSG tanggal 14 Juli. Itulah return market IHSG pada tanggal 15 Juli. Itu Mas. Jadi dari indeks dikonversi dulu untuk jadi return. Sama halnya saat kita menghitung return, actual return. Kan dari harga saham. Harga saham T dikurangi harga saham T minus 1 dibagi harga saham T minus 1. Jadi mengkonversi dari satuan harga ke satuan return. Nah, kalau indeks pasar mengkonversi dari satuan indeks pasar menjadi satuan return market gitu. Begitu Mas Alex. Terima kasih, Prof. Ya. Kalau return saham itu adalah dari perubahan harga, kalau return market dari perubahan indeks gitu. Ya, masih ada? Izin tanya, Prof. Sayuti. Baik, silakan Mas Ayudi. Prof, kita kan yang kita pelajari ini kan boleh dibilang lah ya, menjadi standar acuan kita adalah market pasar saham di kita, yaitu mungkin indeksnya IHSG ataupun LQ45 Ya, ataupun ya, betul. berapa lah gitu ya. Nah, sekarang kan pasarnya udah sifat global ya, Prof ya. Mungkin Ya, gimana ya pendapat Prof, misalnya kita bisa berinvestasi ke S&P 500 atau yang ya, NYSE atau ke sana kan selain faktor resikonya indeksnya sana S&P 500 atau Nasdaq gitu, ada juga faktor resiko falas valuta asing misalnya rupiah terhadap US dollar. Ini seperti apa ya bisa nggak berlaku di ya, dalam rumus-rumus yang tadi Prof ajarkan? ya, ya. Baik, terima kasih Mas Ayuti. Jadi Ibu dan Bapak, ya, di manajemen keuangan kita mengenal financial institution, institusi pasar keuangan. Pasar keuangan ini banyak jenisnya.
ada pasar uang, money market, yaitu pasar jangka pendek. Biasanya pasar yang direpresentasikan di perbankan. Ya, dengan menggunakan acuannya adalah BI rate kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri, Federal Reserve di Amerika, ya, itu adalah indikator di pasar uang, di money market, di perbankan lah. Ya, di luar itu kita mengenal juga capital market, pasar modal, ya, pasar yang memperdagangkan efek-efek jangka panjang, ya, di antaranya saham, obligasi, gitu kan. Kemudian di luar itu ada lagi kita mengenal forex, foreign exchange market, pasar valuta asing. Ada pasar komoditi dan sebagainya. Ya, itu adalah pasar-pasar keuangan di mana antara pasar yang satu dengan pasar yang lain itu saling berkompetisi. Ketika investasi di pasar uang di bank nggak menarik, orang pindah. Ya, coba melihat bagaimana kalau kita investasi di pasar modal. Di pasar modal nggak menarik, kita pindah. Bagaimana melihatnya di pasar valuta asing? Jadi sebetulnya antara pasar yang satu dengan pasar yang lain itu adalah pilihan dan masing-masing saling mengkomparasi dan saling berkompetisi. Sehingga hubungannya bagaimana? Hubungannya pasti akan berbanding terbalik. Ketika di pasar uang nggak menarik, orang pindah ke pasar modal. Di pasar modal nggak menarik, pindah ke pasar dan seterusnya begitu. Artinya bahwa antara pasar yang satu dengan pasar keuangan yang lain itu saling berkompetisi dan saling mempengaruhi dan saling mempengaruhi, ya, walaupun karakteristik risk and return-nya antara pilihan investasi yang satu dengan yang lain itu berbeda. Berbeda. Ya. Nah, kalau dilihat dari kalau tidak salah di materi pertama deh, ya, di grafik bisa kita lihat yang paling low risk, low return itu adalah ketika kita investasi di bank. Ya, apalagi di bank itu kan tadi tuh di dalam kapital di dalam CPM jelas investasi di bank itu risk free rate tanpa ada resikonya nol, tapi punya return, tapi returnnya kecil. Karena kita tidak menarik investasi di situ, maka pilihannya di pasar saham. Di pasar saham dengan menggunakan CPM, investasi di pasar uang itu sebagai konstanta, itu sebagai titik minimal, ya, titik minimal. Maka semakin tinggi semakin menarik. Nah, investasi pasar saham sendiri pun, ya, itu masih jauh lebih kecil return dan resikonya dibandingkan kalau kita mau investasi di valuta asing. Valuta asing itu lebih tinggi lagi, teringkat derajatnya, lebih high risk dan lebih high return. Kenapa demikian? Karena ketidakpastiannya pun juga semakin tinggi, faktor-faktor yang bisa berpengaruh pun juga semakin uncontrollable, tapi potensi returnnya juga semakin tinggi. Itu. Ya. Kemudian, ya, pasar saham Indonesia, Bursa Efek Indonesia, BEI, itu adalah bukan bursa yang mandiri. Kenapa bukan mandiri? Jelas, 70% investor kita itu investor asing. Kalau investor asing artinya apa? Ketika mau investasi di Bursa Saham Indonesia, pasti dia akan mempertimbangkan mengenai nilai kurs, akan mempertimbangkan bagaimana prospektif kalau dia investasi di Nasdaq, di Standard and Poor, ya, kalau di Bursa Hong Kong mempertimbangkan Hang Seng Index, di Jepang Nikkei Index, itu jadi pertimbangan-pertimbangan.
Karena pasar saham Indonesia itu bukan pasar yang mandiri, apalagi tadi investor kita itu didominasi oleh investor asing. Jadi walaupun kita itu gerakannya cenderung stabil misalnya, tapi di luar bergejolak, itu bisa ikut gejolak. Nah, jadi artinya bahwa ketika kita investasi pada satu bursa tertentu, kita nggak bisa mengabaikan berbagai variabel-variabel, parameter-parameter lain yang juga akan berefek berpengaruh terhadap performa investasi pada satu bursa efek tertentu. Ya, nah kemarin ketika berbagai gejolak-gejolak begitu ya di pasar modal Indonesia karena terpengaruh oleh berbagai macam apa namanya eh, kebijakan-kebijakan ya perdagangan global ya sehingga ditinggalkan karena menganggap tidak lagi menarik, dipindahkan kemana? Ke emas. Emas juga jadi berpengaruh kalau begitu. Nah sekarang ketika stabil emas ditinggalkan pindah lagi, balik lagi. Itu kan pilihan-pilihan. Itu barangkali maksud barangkali teman-teman yang ingin juga memberikan komentar juga silakan. Sama lanjutan saya sedikit, Prof. Oh iya, Misalnya silakan. kalau kita ditanya oleh kantor gitu, misalnya investasi di saham luar lah ya, di bursa luar itu, arti sebagai perusahaan yang berada di Indonesia, risk-free rate premiumnya itu yang kita ambil, standarnya apa ya, Prof? Apakah masih bisa ke bunga bank Indonesia atau malah ke sono bunga bank di mungkin lebih banyak portfolio kita berada, misalnya bunga Oh, obligasi Amerika. kalau ya, kalau tradingnya di Bursa Efek Indonesia jelas risk free rate-nya menggunakan standar BI acuan. Bunga bank BI. Iya, tetap karena kita investasinya kan di Bursa Efek Indonesia. Namun, ya, nah ini namun nih, namun ketentuan kebijakan mengenai BI rate itu kan nggak bisa mandiri. Sangat tergantung bagaimana Federal Reserve kebijakan tingkat bunga di Amerika. Ya, jadi kemarin kan sempat diancam tuh si Trump. Awas Indonesia, jangan berani-berani ngikut-ngikut gerakan si Cina ya. Emang lu bisa apa gitu? Kita kan udah kalah Tergabung gertak dalam gitu. BRICS, Pak, kita, Pak. Kenapa? Tergabung dalam BRICS. Heeh. Ya agak betul sih break. Cuman posisi Indonesia ada di mana gitu ya. Kita mau sadar posisi juga sih. Tapi menarik sih kalau kita memang eh, 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 kita bangsa besar lah gitu ya. Bangsa besar nggak tahu konteksnya apanya, ukurannya apa lah gitu ya. Karena mungkin penduduknya gede kali ya, banyak. Ya kalau kita pede dan siap dengan berbagai konsekuensi melalui sebuah proses analisa yang mendalam ya silahkan. Tapi masalahnya eh, kita apakah memang sudah sangat otonom dan mandiri dengan konteks yang sangat tinggi ataukah masih banyak tergantung gitu ya. Ini menarik nih untuk pembahasan lebih lanjut. Sekarang coba kita identifikasi produk-produk Amerika yang ada di kita ini sampai sejauh mana mendominasi gitu. Ya, apakah kita memang sudah benar-benar independen gitu ya, sudah sangat pede, tidak lagi dipengaruhi oleh intervensi asing. Kalau saya sih agak 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 masih masih belum waktunya lah gitu ya. Kemarin aja kita kan ketika ditarik semua investasi di 27%, kita collab-collab itu. Ya, walaupun juga sesaat lah. Di kita tuh sensitif banget. Kemarin aja kan isu-isu Sri Mulyani mau mundur aja, shoot, sensitif. Ketika sensitif itu nggak sehat. Kita belum 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 kuat lah fundamentalnya. Masa sih Indonesia sedemikian besar, katanya besar, ketika ada gerakan si setiap hari si Mulyani aja keterangannya gampang nggak jelas, nyurut gitu ya. Masa segede Indonesia dikendalikan oleh profil satu orang perempuan, tapi pasar nyatanya demikian gitu ya, nggak bisa kita pungkiri. Ya, masalahnya bukan perempuannya, ya masalahnya siapa itu Sri Mulyani gitu ya.
Kan itu. Ya, ini mudah-mudahan nih Mbak Mutia, siapa nih Mbak Meriani, Mbak Raras, ini akan menjadi profil-profil Sri Mulyani berikutnya nih. Ya, perempuan yang bisa diperhitungkan oleh dunia gitu. Amin, Mbak Muti nih. Amin, Prof. Amin. Karena figur SM ini kan figur yang dianggap selain dia punya performa yang luar biasa, direkognisi eh, oleh luar negeri gitu ya. Dia dianggap sebagai profil yang disiplin, profil yang berani gitu. Dia nggak lihat siapa gitu ya, presidennya siapa gitu. Kalau dia A, dan ketika kita lihat gerakan tendensinya dia melemah, oh itu kekhawatiran. Dia artinya dia udah nggak bisa lagi ya give up gitu ya. Oke, lanjut. Silakan kalau masih ada yang lain. Makasih, Prof. Jadi sekarang untuk menilai stabilitas ekonomi Indonesia, lihat aja pergerakan Sri Mulyani gitu aja udah. Kalau Sri Mulyani masih kokoh, tegar, ya nggak ada sentimen-sentimen negatif, aman. Kalau Sri Mulyani menunjukkan adanya tendensi pelemahan, nah itu khawatir gitu ya. Masa jadi Mulyani sih? Dia yang berani mengatakan gak ada duit, gak ada dana, efisien gini ini. Dia tuh semua nurut. Oke, baik. Kalau memang tidak ada, silakan Ibu dan Bapak bisa mengerjakan case-nya. Ya, itu ada 5 soal. Ibu dan Bapak untuk malam hari ini cukup mengerjakan sekemampuan waktu saja. Ya, kalau cukupnya 1 case ya 1, 2 case 2 gitu aja. Kalau saya sih ingin melihat mapping aja sampai sejauh mana Ibu dan Bapak bisa mengerjakan dan mampu menjelaskan case-case yang disampaikan itu aja. Ya, baik kalau begitu ini hostnya akan saya serahkan ke Mas Kevin. Baik, Pak. Ya, Mas Kevin silakan bisa di arrange ke pembagian kelompoknya. Ya, Pak. Ya, jadi untuk hari Kamis depan kebetulan saya lagi mau siapa di sini yang orang Padang, saya bertugas assessment ke Padang. Mungkin kalau saya agak-agak lambat masuk ke Zoom, mohon dimaklum aja gitu ya. Oke, silakan Mas Kevin eh, bisa di arrange untuk breakout room-nya, dibagi untuk berapa kelompok ya. Itu sudah ada, silakan. Kelompok 1 masuk ke room 1 dan seterusnya. Ya, Ya, sudah dibuat ya. Silakan. Siap, Prof. Siap, Mas Kevin. ya hasilnya saya tunggu di big ya, Ibu dan Bapak. Terima kasih, Pak. Baik, silakan selamat mengerjakan. Terima kasih, Pak Prof. Ya, sama-sama. Ya kakak salah. Kakak, kakak, makasih banyak loh ini udah. Tapi dicek juga ya, takutnya ada Tapi